yang tentunya sama-sama kita hormati Ustadz Ali Hudaydi. Terima kasih untuk kesediaannya hadir pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Mari sama-sama ibu Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubaraka. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an, wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli was-su'i wasyarri wad-dairi wat-tughyan birahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Yang terhormat dan yang saya hormati Kepala Puspiptek Ibu Dr. Insinyur Sri Setiawati MA beserta seluruh jajaran, para guru, para asatid, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita berkumpul dalam rangka tarhib Ramadan. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini dicatat sebagai amal soleh, amal ibadah yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bagaimanapun, amal soleh harus kita upayakan sekecil apapun. Mudah-mudahan amal soleh kita lebih banyak daripada amal salah kita. Sebagaimana firman Allah, fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah, gitu ya. Siapa yang amal solehnya lebih banyak daripada amal salahnya, amal baiknya lebih banyak daripada amal buruknya, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, artinya di surga. Sebaliknya, naudzubillah, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang amal salahnya lebih banyak daripada amal solehnya, amal buruknya lebih banyak daripada amal baiknya, fa ummuhu hawiyah, terpaksa tempatnya di neraka hawiyah. Naudzubillah summa naudzubillah. Jangan sampai Buya masuk neraka, walaupun 1 detik gosong kita nggak mau. Maka guru-guru kita, guru-guru kami, kalau bisa habis sholat itu jangan Allahumma lantas jalan wa ilaikal ngacir gitu, jangan. Upayakan Allahumma antas salam dulu, minta selamat, mudah-mudahan dihindarkan daripada neraka. Sekali lagi, mudah-mudahan hadirnya kita di sini dicatat sebagai amal soleh. Ada seorang ulama, mohon maaf, amal soleh itu, kata beliau, namanya Al-Imam Muhammad Ibnul Munkadir. Amal soleh itu tidak hanya akan bermanfaat untuk pelakunya, tetapi juga akan bermanfaat untuk anaknya, untuk anak daripada anaknya, keturunannya, bahkan tidak hanya keturunannya, masyarakat sekitar, kampung di mana ia tinggal pun akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon maaf, hadirnya Bapak di sini, Ibu di sini, ini insya Allah tidak rugi. Ini mudah-mudahan menjadi investasi dan menjadi wasilah
perantara dijaganya anak-anak kita, dijaganya keturunan kita, masyarakat sekitar kita. Al-Imam Muhammad Ibnul Munkadir mengatakan, innallaha la yahfadhu birrajulis salih waladahu. Sesungguhnya Allah akan selalu dan terus menerus menjaga. Siapa yang dijaga? Waladahu, anaknya. Tidak hanya anaknya, wa walada waladihi, anak daripada anaknya akan dijaga. Sebab amal soleh, sebab orang tua atau orang-orang yang gemar melakukan amal soleh. Tidak hanya keturunannya, wa qaryatahu allati huwa fiha, kampung di mana ia tinggal. Jadi yang hadir sedikit ini berkahnya satu kampung itu akan dijaga oleh Allah. Tidak hanya kampungnya, wadduwairatil lati haulaha, masyarakat sekitar. Dulu itu mohon maaf, para ulama dulu kalau melakukan amal soleh diniatkan tidak untuk dirinya sendiri saja Pak, tetapi untuk anaknya, untuk masyarakat sekitarnya. Ada seorang ulama dari pembesar tabi'in namanya Al-Imam Sa'id Ibnul Musayyab. Itu ketika nasihati anaknya, ya ibni ta'al, anakku kesini sebentar. La azidanna fi solati, kata beliau. Aku ini menambah solatku ini, menambah solat sunnahku ini tidak lain dan tidak bukan min ajlik, untukmu, karenamu. Kata Imam Sa'id, roja'an an uhfadhofi, aku berharap engkau dijaga oleh Allah. Aku berharap dengan sebab banyaknya solatku ini, dengan sebab banyaknya qiyamul lailku ini, dengan sebab banyaknya sedekahku ini, engkau diberkahi Allah, engkau dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Pak orang dulu kalau melakukan amal soleh untuk anaknya. Nah, bagaimanapun anak itu akan membantu kita di akhirat itu. Ada orang tua yang amalnya sedikit tetapi diangkat derajatnya oleh Allah, diampuni kesalahannya, surganya diangkat lebih tinggi. Bingung dia dalam hadis itu. Ini kenapa ya Allah kok saya dapat derajat yang tinggi seperti ini? Kata Rasulullah, bistighfari waladika laka. Engkau diangkat derajatmu karena sebab istighfar anakmu untukmu. Mudah-mudahan Pak ya, sekali lagi hadirnya kita di sini selain bermanfaat untuk diri kita, anak-anak kita juga dijaga oleh Allah, disolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Solahul aba sababun li solahil abna, gitu ya. Solehnya orang tua itu menjadi sebab terbesar solehnya seorang anak. Kalau ditanya apakah kita ingin mempunyai anak soleh? Ya ingin. Bahkan para nabi sekalipun itu khawatir kalau tidak memiliki anak soleh. Nabi Ibrahim itu sampai menangis, khawatir tidak ada dari keturunan beliau yang meneruskan. Berdoa, diabadikan doanya dalam Quran, Rabbi habli minas solihin, ya Allah anugerahkan kepadaku seorang keturunan dari orang-orang yang soleh. Dikabulkan, lahir Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam. 14 tahun kemudian lahir Nabiullah Ishak alaihi salatu wassalam. Bapak kalau mau tidur enggak apa-apa. Kalau mau tidur enggak apa-apa. Yang penting jangan pulang duluan Pak ya. Yang penting jangan pulang duluan. Karena Rasulullah mengatakan, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji. Siapa yang keluar rumahnya, kalau mungkin sekarang keluar kantornya, maka dia berada di jalan Allah, sabilillah, tetapi hatta yarji, sampai pulang. Hatta di sini kalau dalam ilmu santri ghoyah, harus sampai mughayyah, harus sampai selesai gitu. Nggak apa-apa, tidur-tidur dikit nggak apa-apa. Ini saya kayak di istana ceramah begini nih. Kayak resmi gitu. Nggak enak kalau bercanda-bercanda ada ibu kepala ini. Ya nggak apa-apa, namanya kebaikan Bu ya Pak ya. Kadang godaannya banyak, duduk baru 10 menit ngantuk. Wajar, karena memang surga itu dihiasi dengan makarih.
sesuatu yang tidak menyenangkan. Apalagi dalam hadis, mohon maaf, inna syaitana yajri min ibni adam majrad dam, gitu ya. Sesungguhnya setan itu menyusup melalui aliran darah manusia, menyusup ke kaki pengennya jalan-jalan, mengalir ke kaki pengennya jalan-jalan, gak betah duduk lama-lama, mengalir ke tangan pengennya megang yang enggak-enggak, mengalir darah itu ke mata pengennya tidur, mengalir darah itu ke tenggorokan, khotib kelamaan pura-pura batuk. Bisa aja begitu setan tuh. Jangan-jangan setan itu yajri min ibni adama majrad dam, gitu, mengalir di aliran darah manusia. Maka pentingnya mencari ilmu itu, orang alim itu mohon maaf mampu mendeteksi apakah ini bisikan setan atau bukan. Jadi silahkan, yang penting nanti pulangnya bareng-bareng. Ada berkatnya nggak Pak? Ada insya Allah ya. Ada insya Allah. Mudah-mudahan acara-acara seperti ini sebagaimana disampaikan oleh Ibu Kepala tadi terus istiqomah. Jangan sampai hanya sampingan aja Pak ya, ini urusan Ustadz aja, ini urusan Habib aja, urusan Kiai saja. Tetapi ini urusan bersama. Boleh jadi yang setahun sekali ini justru yang menyelamatkan kita daripada siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak tahu Pak amal kita, hakikat amal kita. Ada seorang pezina, mohon maaf, itu yang hobinya berzina, itu diampuni kesalahannya hanya karena apa Pak? Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, memberikan minum anjing itu. Suatu hari dia kehausan, kemudian mencari sumur, dapatlah sumur itu, ia lepas sendalnya, kemudian ia lepas selendang, ia talikan selendang itu ke sepatunya, ia ambil air itu dari sumur. Selesai dahaga, lepas dahaganya, naik ke atas, ada anjing sedang menjulur-julurkan lidahnya, tanda kehausan. Balik lagi ke bawah, ia talikan lagi selendangnya, ia ambil air itu dari sumur, diberikan kepada anjing itu. Apa kata Rasulullah? Faghfarolaha, sebab ia memberikan air itu kepada anjing tersebut, Allah mengampuni seluruh dosa-dosanya. Padahal mohon maaf, air sepele Pak ya. Tetapi ternyata di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala mulianya luar biasa. Mudah-mudahan walaupun setahun sekali Pak ya. Setahun sekali apa sebulan sekali? Setahun sekali. Ada seorang sahabat mulia, mohon maaf, namanya Abdullah ibnu Mas'ud. Itu kalau bangun malam Pak, Bu, selesai qiyamul lail nangis itu Pak, ngelihat anaknya. Wahai anakku, aku ini memperbanyak qiyamul lail tidak lain dan tidak bukan untukmu, karenamu. Aku berharap dengan banyaknya qiyamul lailku ini engkau dijaga oleh Allah, diberkahi oleh Allah. Ini sesuai dengan kisah dalam Quran surat Al-Kahf itu Pak. Ketika Nabiullah Khidir datang ke satu kota, kemudian di kota itu ada bangunan anak yatim yang mau roboh, ditegakkan oleh Nabi Khidir. Kenapa kira-kira Pak ditegakkan? Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah, itu karena di dalam rumah anak yatim itu ada kanzun fil madinati wa kana abuhuma salihah, dia. Karena ada harta yang sangat banyak. Ulama ada yang menafsirkannya harta betulan, ada yang menafsirkannya ilmullah, ilmunya Allah. Kenapa masih dijaga harta itu melalui Nabi Khidir? Wa kana abuhuma salihah, terusan ayatnya. Karena buyutnya dulu, mohon maaf, itu orang yang soleh. Kata ulama tafsir, dari anak yatim itu sampai buyutnya 7 tingkatan, 8 tingkatan, ada yang mengatakan sampai 10 tingkatan. Sepanjang itu, sejauh itu masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab solehnya orang tua itu. Jadi hadirnya kita di sini insya Allah akan kembali kepada kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha.
Kebaikan itu akan kembali kepada pelakunya, dan keburukan pun akan kembali kepada pelakunya. Baik, ini baru pembukaan. Saya dikasih waktu katanya 1,5 jam. Betul apa tidak ini, Pak? Jangan lama-lama katanya. Ya sudah. Ini acara silaturahmi sekaligus tarhib Ramadan. Saya ingin sampaikan sedikit tentang silaturahmi itu ya. Jadi silaturahmi itu, silah itu artinya menyambung, rahmi itu artinya kasih sayang. Ada yang menyebut silaturrahim. Nah, ada seorang pakar tafsir dari UIN Jakarta itu menafsirkan kalau silaturrahim itu maksudnya menyambung antar kerabat, antar keluarga. Adapun silaturrahmi tidak hanya antar kerabat tetapi antar manusia. Maka tidak ada masalah dan tidak perlu kita masalahkan istilah silaturrahim dengan silaturrahmi. Mudah-mudahan ini menjadi sebab ya kita kerja atau bekerja di sini saling menebar kasih sayang gotong royong gitu. Mohon maaf Pak ya. Jangan-jangan kita ini hidup sampai besar seperti ini, ganteng seperti ini, itu jangan-jangan pemberian orang lain Pak. Mohon maaf Pak Ustadz, mungkin ya dulu sering khutbah, sering mimpin tahlil. Kadang pulang dari mimpin tahlil itu sering dapat berkat. Bapak Qori misalnya ya. Berkat itu diberikan kepada anak kita. Jadi daging Pak ya. Pemberian siapa? Pemberian orang lain kan Pak ya. Jangan-jangan badan kita yang gagah ini, tampang kita yang cantik ini, jangan-jangan pemberian orang lain. Maka kata para ulama, kita harus sayang dengan orang lain itu. Harus ada rahman rahim itu. Jadi memandang orang lain itu jangan dengan mata iri, dengki. Mohon maaf Pak, kebanyakan orang itu meninggal karena sebab dengki itu. Saya sampaikan, penyebab terbesar orang meninggal itu bukan karena corona, bukan karena penyakit-penyakit lahiriah, tetapi karena hasud itu Pak. Dalam hadis aktsaru man yamut ba'da qada'illahi wa qadarihi bil ain. Kebanyakan orang itu mati, umat Rasulullah itu meninggal setelah qada dan qadar adalah disebabkan karena penyakit ain. Penyakit ain itu penyakit yang timbul karena sebab iri, hasud, memandang saudaranya itu tidak dengan kasih sayang itu Pak. Bapak kalau melihat orang tetangganya naikin rumahnya, kita seringkali panas begitu Pak ya. Sesama ustadz nih kadang begitu. Sesama ustadznya jamaahnya banyak, ini nggak maju-maju, panas begitu. Jangan-jangan hasud. Nah ketika kita punya hasud seperti itu akan timbul penyakit ain itu. Itu yang bahaya. Tiba-tiba sakit anak kita, tiba-tiba nangis, jangan-jangan penyakit ain itu. Maka kata para ulama, kalau kita melihat saudara kita mendapatkan kenikmatan, anugerah, segera katakan barakallahu fiik, segera kita katakan Allahu yubarik fiik, agar tidak terkena penyakit ain. Karena itu penyakit menjadi sebab terbanyak meninggalnya umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah qada dan qadar. Saya ditanya sama beberapa itu kawan, kenapa Ustadz jarang ngupload foto di media sosial? Al-ainu haq, kata saya. Penyakit ain itu benar adanya. Jangan-jangan yang kita pajang kemudian orang melihat foto kita itu punya penyakit ain. Kita nggak tahu Pak, jiwa-jiwa manusia itu. Jangan-jangan ada hasudnya. Maka mohon maaf, di antara ciri atau tipologi ahli surga itu adalah yang hatinya sudah legowo, sudah penuh dengan kasih sayang terhadap sesamanya. Melihat orang itu kasih sayang aja begitu. Itu Rasulullah pernah bercerita. Ini ceritanya unik dan saya kira penting kita amalkan. Jadi beliau tuh sedang duduk-duduk begini, ya ngasih hujangan, ceramah, nasihat. Tiba-tiba beliau ngomong begini Pak,
Sebentar lagi akan datang dari pintu sana ahli surga. Yatlu'u alaikumul an min hadzal fajji rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi akan datang dari pintu itu seseorang yang nanti akan menjadi ahli surga. Diperhatikan oleh sahabat. Keluar orang yang baru selesai wudu, kemudian bercucuran bekas air wudunya. Jangan-jangan orang ini. Kemudian besoknya lagi mengatakan demikian. Sebentar lagi akan datang ahli surga. Keluar lagi orang itu. Ya anggap aja Pak Ustadz Lutfi lah begitu. Karena dalam hadis itu nggak disebutkan namanya. Orang ini lagi kata sahabat. Kemudian besoknya lagi Rasulullah mengatakan sebentar lagi akan datang dari pintu itu seseorang yang menjadi ahli surga. Orang itu juga. Kemudian ada salah seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr bin Al-As bikin skenario. Saya pengen tahu ini kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan 3 kali berturut-turut orang ini sebagai ahli surga. Coba saya datang ke rumahnya. Wahai fulan, saya ini sedang ada masalah dengan ayah saya. Bagaimana kalau saya bertamu? Ya silahkan dengan senang hati. Tujuannya ingin mengetahui amalan apa yang menyebabkan Rasulullah 3 kali berturut-turut dia sebagai ahli surga. Dilihat tengah malam, nggak ada amalan istimewa tuh. Nggak pernah tahajud, nggak pernah bangun malam, nggak pernah baca Quran pun sedikit. Hari yang kedua pun demikian, nggak pernah ada amalan istimewa. Sampai hari ketiga tidak ada amalan istimewa. Besoknya pamit, mohon maaf sebenarnya saya tidak ada masalah dengan ayah saya, tetapi saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 3 kali berturut-turut engkau min ahlil jannah. Saya ingin tahu amalan apa yang kau lakukan. Tujuannya agar saya bisa niru gitu. Ya sebagaimana yang kau lihat, kata sahabat tersebut. Akhirnya pulang Abdullah bin Amr bin Al-As. Tidak jauh kemudian dipanggil. Oh mungkin ini, wahai sahabatku, mungkin ini yang menyebabkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa saya termasuk ahli surga. Saya itu punya kebiasaan, punya rutinitas sebelum tidur itu memaafkan kesalahan manusia. Dan saya tidak pernah punya rasa iri, dengki, hasud terhadap nikmat, anugerah, karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seseorang. Apa kata Abdullah bin Amr bin Al-As? Oh mungkin ini yang menjadikan Rasulullah mengatakan engkau min ahlil jannah. Sesuatu yang jarang orang lakukan. Masya Allah. Ini saya kira makna daripada silaturrahmi, apalagi diperkuat dalam sebuah hadis, man ahabba an yubsata lahu fi rizkihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin atau senang rizkinya diluaskan, umurnya diberkahi, dipanjangkan, maka dia harus menyambung tali silaturrahim. Mohon maaf, beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Ada hadis yang sering kali disampaikan oleh para dai dan ternyata hadis ini palsu gitu. Nah, mudah-mudahan ini para dai bisa baca dulu sebelum ceramah ya. Hadisnya itu begini, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran gitu. Siapa yang senang dengan datangnya bulan Ramadan, maka haram jasadnya masuk neraka. Itu hadis ada di dalam kitab Durratun Nasihin. Tidak ada sanad, tidak ada sumbernya sama sekali. Hadisnya palsu tetapi sering disampaikan oleh para dai. Ini mohon maaf kalau sering disampaikan dan ia tahu bahwa itu hadis palsu, akan terkena ancaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang sengaja berdusta atas namaku, silahkan menempati tempatnya di neraka. Kalau dia tahu. Ini hati-hati kalau kita mendasarkan sesuatu pada hadis yang tidak jelas sumbernya.
Maka yang bahagia siapa? Yang bahagia ya yang jualan-jualan itu, yang jualan cendol, yang jualan apa namanya, apalagi Pak, kolak, itu yang paling bahagia karena laku gitu ketika datang bulan Ramadan itu. Kalau mau mendasarkan sesuatu pada argumen, pada dalil, jangan menggunakan hadis yang palsu seperti ini. Al-Quran sudah menyebutkan, falyafrahu kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan anugerah Allah, karunia Allah, maka kalian berbahagialah. Nah, dengan itu kita berdalil. Jadi berbahagia tidak apa-apa asalkan berdasarkan argumen yang valid begitu. Mohon maaf, seringkali kita keliru. Ketika memasuki Ramadan itu kita semangat di awal, loyo di akhir. Begitu nggak di sini Pak kira-kira? Semangat di awal, loyo di akhir. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak begitu. Beliau di 20 pertama biasa saja ibadahnya. Tetapi ketika memasuki 10 terakhir, beliau tancap gas. Itu digambarkan oleh Sayyidah Aisyah, idza dakhala al-ashrul awakhir shadda mi'zarahu. Kalau memasuki 10 terakhir, beliau mengencangkan sarungnya, tanda bahwa beliau tidak melakukan hubungan suami istri. Fokus aja ibadah i'tikaf. Wa ahya lailahu, kemudian menghidupkan malam-malamnya, wa aiqadha ahlahu, dan juga membangunkan keluarganya. Bahkan yang istihadah sekalipun digambarkan itu semuanya i'tikaf, digambarkan dalam hadis itu. Mereka seperti ayam bertelur itu. Jadi ke masjid bawa baskom, kemudian apa namanya, mohon maaf, kalau sekarang mungkin pakai softtek ya. Kalau dulu pakai kain gitu, pakai anduk kalau dulu. Jadi dulu belum ada lantai, masih pasir. Nah, mereka hanya ingin mendapatkan mega bonus Ramadan itu, semuanya i'tikaf di Masjid Nabawi. Mohon maaf Pak, mega bonus Ramadan yang kita kenal dengan Lailatul Qadar itu kan hanya ada pada bulan Ramadan Pak ya. Dan itu adanya di 10 terakhir. Memang Rasul tidak ngasih tahu kapan turunnya, hanya tanda-tandanya saja. Di 21, 23, 25, 27, 29. Bapak kalau iktikaf tiap hari di 10 terakhir itu, insya Allah bukan tidak mungkin akan mendapatkan mega bonus Ramadan. Walaupun umur kita pendek-pendek, tetapi kalau dapat mega bonus Ramadan, amal kita akan melebihi umur kita itu. Mohon maaf Pak ya, umumnya umur umat Rasulullah itu ma baina sittina ila sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Ya Bapak siap-siap yang sekarang usianya sudah 59 tahun, lebih 12 bulan, lebih 29 hari. Kalau nggak pulang dari sini besok mungkin. Mudah-mudahan husnul khotimah semua Pak ya. Kata para ulama, mohon maaf, orang itu biasanya mati, meninggal sesuai dengan hobinya. Hobinya baca Quran, insya Allah meninggal dalam keadaan sedang membaca Al-Quran. Belum lama di Jawa Timur ada seorang qori baru baca 2 ayat Ustaz. Mohon maaf Pak qori ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Meninggal Pak. Ya Allah, meninggalnya dalam keadaan baca Quran. Kan pinter Pak ya. Kita pengennya begitu tuh. Belum lama ada seorang kiai di Jawa Tengah. Kebetulan cucunya itu mondok di pesantren saya, di Darussunnah, pesantren kami. Lagi ceramah begini Pak. Lagi ceramah begini, belum lama di pertengahan meninggal Pak. Ya Allah, pinter banget. Meninggal dalam keadaan sedang menyampaikan ilmu. Mudah-mudahan yang di sini nanti dulu Pak ya. Ini dulu yang tua dulu. Ustadz takut juga ini. Ya Allah. Kata para ulama, orang itu biasanya umumnya meninggal sesuai dengan hobinya. Di depan rumah saya itu ada seorang tokoh, mohon maaf, tapi dia ahli jamaah. Meninggalnya kenapa Pak? Meninggalnya tenggelam. Ini mohon maaf, ada apa rame-rame?
ini Bang Anu meninggal. Di rumah sakit enggak. Meninggalnya terpeleset karena ada hujan, itu lagi mancing, meninggal. Ya Allah, baru ketahuan 1 jam kemudian. Saya mikir, memang abang ini, Bang Haji ini hobinya mancing, Pak. Pagi mancing, sore mancing. Ini hati-hati Pak yang hobinya mancing, Pak ya. Itu biasanya meninggal dalam keadaan tenggelam itu. Hati-hati. Tapi karena beliau ahli jamaah, ya mudah-mudahan syahid itu Pak ya. Karena salah satu sebab orang itu matinya syahid walaupun dalam keadaan bukan berperang itu adalah tenggelam. Saya sampaikan sedikit, baru berapa menit ini. Orang itu mati, mohon maaf, dikatakan syahid walaupun tidak dalam keadaan berperang. Yang pertama dalam hadis al-mat'un, orang yang terkena penyakit wabah taun, kalau sekarang wabah corona. Mudah-mudahan sehat semua. Misalnya kalau ada pegawai di sini, karyawan di sini meninggal sebab corona, asalkan dia muslim dan dalam keadaan tidak melakukan maksiat, insya Allah syahid tuh. Artinya syahid itu dia akan bighairi hisab, akan dibebaskan daripada hisab, diampuni kesalahannya, kecuali satu, dia diampuni kesalahannya tetapi dipending dulu kalau ada hutang gitu Pak. Bapak kalau banyak hutang segera dilunasi sekarang, jangan-jangan nanti matinya syahid gitu Pak. Kalau mati syahid tapi dia punya utang, dipending dulu sampai hutangnya dilunasi, diselesaikan. Yang pertama al-mat'un, yang kedua al-mabtun. Tadi al-mat'un ini mau penyakit corona, flu burung, flu monyet, flu babi, apalagi Pak? Flu, semua flu, wabah. Apa? Apa Pak? Teluh, ya. Santet. Yang kedua dalam hadis itu al-mabtun, orang yang meninggal disebabkan karena sakit perut. Pak Haji kalau sakit perut, Pak Lutfi, yang sabar Pak ya. Jangan-jangan akhir hayat Ustadz itu. Tapi tetap harus diobati, harus disyariati. Dalam hadis itu yang ketiga al-gharik, tadi saya sampaikan orang yang meninggal sebab tenggelam atau mungkin tsunami, asalkan dia muslim dan tidak melakukan maksiat. Yang selanjutnya sahibul hadam, orang yang meninggal disebabkan karena terkena reruntuhan, apa namanya, gempa bumi misalnya. Bapak mau datang ke masjid sholat jamaah, tiba-tiba genteng jatuh misalnya mati, insya Allah syahid. Asal ke masjidnya mau sholat jamaah Pak ya, bukan untuk ngambil celeng masjid, bukan. Kalau itu nggak syahid, itu sangit. Kemudian dalam hadis itu imra'atun matat bi jum'in, orang yang meninggal disebabkan karena melahirkan. Ini ibu-ibu. Kata ulama baik bayinya sudah lahir maupun masih di dalam perut. Banyak ini dalam hadis. Kemudian selanjutnya orang yang mencari ilmu. Orang yang sekarang di pesantren itu meninggal misalnya, insya Allah syahid. Termasuk majelis taklim seperti ini. Ini kita harapkan dan kita diajarkan oleh para ulama, kalau bisa berdoa itu minta mati yang baik. Saya punya guru namanya Kiai Maimun Zubair, itu belum lama meninggal. Kiai Maimun Zubair dari Sarang. Itu beliau sebelum meninggal, mohon maaf Pak, hobinya mendendangkan pujian untuk Sayyidah Khadijah. Mungkin ada yang hafal Pak Qori? Sa'duna fid dunya, itu ya, fauzuna fil ukhra bi Khadijatal kubra wa Fatimataz Zahra. Mungkin dalam hatinya ingin meninggal dekat, ingin dimakamkan di dekat makamnya Sayyidah Khadijah, dan dikabulkan Pak doanya. Guru beliau Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki itu doanya 3 sebelum meninggal. Pertama, ingin dimakamkan dekat makam Sayyidah Khadijah. Kedua, ingin disolatkan oleh orang yang tidak membencinya. Yang ketiga, ingin dimatikan
di depan semua karyanya. Jadi 3 permintaan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar pun demikian, ingin mati dalam keadaan syahid, dikabulkan oleh Allah. Doanya, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabili. Ya Allah, anugerahkan aku mati syahid di jalan-Mu. Kalau bisa begitu Pak doanya, ini saya sampaikan, atau mungkin bisa dihafal. Mari sama-sama Pak. Allahumma urzuqni syahadatan fi sabilik birahmatika ya arhamar rahimin. Enggak lama hidup ini, ma baina sittina ila sab'in, cuma 70 tahun, jarang yang lebih dari itu. Belum lama kerabat kami Abu Yauci Turtusi belum 60 Pak, baru 57, 58. Ya Allah, meninggal dunia. Tapi kan jamaahnya banyak yang doain. Tinggal kita ini Pak ya. Kematian itu jangan ditakuti, yang kita takutkan adalah kehidupan setelah kematian. Apakah bekal kita cukup atau tidak? Perjalanannya lebih panjang daripada perjalanan di dunia. Maka dari itu sekali lagi mudah-mudahan dengan adanya Ramadan ini dan dengan adanya Lailatul Qadar ini, meskipun usianya kita pendek-pendek, tetapi amal kita bisa melebihi umur kita. Jangan pensiun di Ramadan. Kata Rasulullah, man shoma Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal kana kana qasiyamid dahr. Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dilanjut setelah itu puasa Syawal 6 hari, maka dia seolah-olah berpuasa setahun penuh. Bayangkan kalau setiap muslim puasa Ramadan, kemudian setelah itu puasa Syawal 6 hari, dan itu dilakukan sepanjang hidupnya, maka sepanjang hidupnya pula dia melakukan puasa. Dan puasa itu, mohon maaf, amalan yang dimonopoli oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang lain silahkan tuh, milik manusia. Dalam hadis qudsi, kullu amal ibni Adam Allah, setiap amalan anak Adam itu baginya, silahkan kata Allah. Illa siyam, kecuali amalan puasa. Fa innahu li, amalan puasa itu milikku, untukku. Jadi seolah-olah Allah ingin memonopoli untuk dirinya sendiri. Yang lain dah milik yang lain. Wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Kalau kita hubungkan dengan tadi etos kerja pandemi, seharusnya di bulan puasa kita lebih semangat. Jangan menggunakan hadis yang bermasalah itu. Naumus shaim ibadah. Makanya orang banyak HS itu di mana-mana. Ini ibadah. Padahal kerja ya tetap harus ada. Mungkin kalau di sini ya bisa dikurangi, yang tadinya pulang jam 3 ya bisa didiskon jadi pulangnya jam 12 misalnya. Tapi tetap kerja itu. Karena amalan paling utama bagi para pencari nafkah ya bekerja. Kalau amalan paling utama bagi kiai, bagi ustadz itu yang ngajar, ceramah seperti itu. Tapi bagi bapak-bapak, ibu-ibu ya kerja. Amalan paling utamanya. Mudah-mudahan kita semua dapat Lailatul Qadar yang pahalanya lebih baik, lebih utama daripada kita beribadah selama 1000 bulan, 84 tahun. Bapak baca Quran nih, mohon maaf, setiap hurufnya berapa Pak? 10 kebaikan, diampuni daripadanya 10 kesalahan. Tetapi kalau Bapak Ibu baca Quran dan baca Qurannya itu bertepatan dengan turunnya Lailatul Qadar, khairun min alfi syahrin, itu lebih baik, lebih utama daripada membaca Al-Quran selama 84 tahun. Ini yang oleh guru kami Pak Ali Mustafa Yakub disebut dengan mega bonus Ramadan. Rugi kalau di 10 terakhir itu tidur Pak. Di pesantren-pesantren, di masjid-masjid itu mereka membuka qiyamul lail. Jadi bangun 1:30, kemudian tahajud atau witir bersama sampai jam 3:30. Karena Lailatul Qadar itu dihitung dari maghrib sampai terbitnya matahari. Kalau siang nggak dihitung. Jadi Bapak kalau mau i'tikaf mulai masuk tuh maghrib, syukur-syukur bisa di masjid tuh sampai subuh itu. Apa saja sedekah. Bapak kalau masuk masjid tuh niat i'tikaf, kemudian kalau ada kain celeng masukin gitu ya, sedekah. Kemudian
Kalau ada temennya di jalan ya senyum. Semua amal ibadah itu, amal soleh itu kalau bertepatan dengan turunnya Lailatul Qadar, khairun min alfi syahrin. Senyum kita khairun min alfi syahrin. Sedekah kita walaupun 1000 khairun min alfi syahrin. Apa saja iktikaf kita khairun min alfi syahrin. Ustaz, kalau mudik bagaimana? Mudik pun kalau dia mudiknya dalam keadaan berzikir walaupun tidak iktikaf, bertepatan dengan turunnya Lailatul Qadar, khairun min alfi syahrin, dilipat gandakan, lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dari setengah jam. Udah Pak? Capek juga ya? Nggak ada kopinya, nggak enak. Kenapa? Ada aqua. Nggak tahu Bapak ini hening tidur atau bagaimana? Memperhatikan khusyuk atau bagaimana? Saya bingung ini. Ya, mudah-mudahan ini menjadi tarhib Ramadan, dan yang paling penting dari persiapan menyambut Ramadan itu adalah terus memperbanyak ilmu, karena mohon maaf, ibadah tanpa ilmu mardud, dia ditolak, terutama ilmu hati, ilmu ikhlas. Kenapa sih harus ada Ramadan, Pak? Terakhir. Kenapa sih harus ada Ramadan? Kenapa Pak kira-kira Pak? Mohon maaf Pak ya, keimanan manusia itu yazid wa yankus, kadang tambah, kadang turun. Ibarat roda itu yang berputar, kadang cepat, kadang lambat. Nah, begitupun keimanan manusia. Dengan adanya Ramadan ini kita dicas kembali agar kencang lagi keimanan kita ini Pak. Nah, mudah-mudahan dengan terus kita melakukan amal soleh, kita pun meninggal dalam keadaan melakukan amal soleh. Karena tadi sebagaimana saya sebutkan, orang itu meninggal sesuai dengan hobinya. Mohon maaf, terakhir sekali. Di UIN itu ada seorang penyair besar di UIN Jakarta, namanya Hamid Jabbar. Itu beliau kalau sudah berpuisi Pak, semua orang terhipnotis. Di atas, semua orang melihat ke atas. Di bawah, semua orang melihat ke bawah. Terjatuh, dia menjatuhkan diri, meninggal Pak. Meninggal dalam keadaan sedang menjatuhkan diri. Oh betul kata ulama, orang itu biasanya meninggal sesuai dengan hobinya. Hobinya berpuisi, ya meninggal dalam keadaan sedang berpuisi. Nah tinggal kita ini, mudah-mudahan Pak ya, kalau ada kebiasaan buruk mulai dari sekarang kita upayakan, kita rubah. Jangan sampai kita meninggal dalam keadaan sedang melakukan keburukan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan walaupun sedikit ada manfaatnya, dan yang paling penting adalah kita upayakan apa yang disampaikan ini bisa diamalkan sehingga kita berharap akhir hayat kita akhir hayat yang baik, akhir hayat yang husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.